Tahun lalu gue pernah bikin video tentang seleksi Indonesia Mengajar, dan kebetulan memang gue adalah salah satu pengajar muda di Indonesia Mengajar angkatan ke-10. Jadi tahun lalu itu pas gue bikin video itu banyak banget yang komen, "Kak, tutorialnya gimana Kak untuk bisa menjadi seorang pengajar muda gitu, atau tips-tipsnya gimana sih biar lolos gitu." Sebenarnya kalau bikin tutorial atau tips itu gue bingung ya menjelaskannya. Kenapa? Karena sebenarnya ya pasti ada proses yang perlu kita lalui. Nah, teman-teman ikuti aja proses itu, dan saran gue sih teman-teman tetap jadi diri sendiri aja. Karena kenapa? Kriteria yang IM cari itu sebenarnya adalah tentang bagaimana kita itu menjalani hidup, dan bagaimana ketika kita nanti di lapangan itu cocok tidak dengan profilnya si IM. Maka dari itu sih saran gue, kalian tetap jadi diri sendiri, kemukakan apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki, dan bekal-bekal apa saja yang akan kalian siapkan untuk nanti ketika menjadi seorang pengajar muda. Kalau menurut gue tetap yakin aja, kalau memang kalian sesuai dengan kriteria IM, menjadi seorang pengajar muda pasti akan lolos kok. Karena ya bisa dibilang orang-orang yang lolos itu adalah orang-orang yang memang memiliki kriteria yang IM cari gitu, sehingga bisa benar-benar menjawab tuntutan dari Indonesia Mengajar itu sendiri. Kali ini gue nggak akan membahas detail tentang tutorialnya, tapi lebih kepada gue dulu pernah janji di akhir video gue akan menceritakan sedikit cerita tentang gue di penempatan kurang lebih 1 tahun, apa aja sih yang gue dapatkan dan gue tuh ngapain aja. Mungkin nggak akan detail sampai yang semuanya, karena kalau semuanya itu pasti menghabiskan waktu yang cukup banyak. Nanti malah jadi movie lagi, nggak singkat gitu kan. Cuma mungkin ada beberapa poin-poin yang menarik yang akan gue kemukakan atau gue ungkapkan ke kalian, sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalau kalian ingin menjadi bagian dari Indonesia Mengajar. Nah, video ini mungkin agak panjang, jadi kalian siapkan dulu cemilan kalian. Kalau memang kalian menonton sampai akhir, siapkan dulu kopinya, sebatnya siapkan, karena ya seperti yang gue bilang, ini akan sedikit lebih panjang. Selamat datang di kisah kita. Gue akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman gue yang mungkin aja relate dengan pengalaman kalian, sehingga kita bisa bercerita, berkeluh kesah di kisah kita. Pada tahun 2015, gue menjadi pengajar muda Indonesia Mengajar. Gue ditempatkan di Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Gue bersama dengan 6 pengajar muda yang lain, karena di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari 7 pengajar muda. Kabupaten Maluku Tenggara Barat sendiri itu sering dikenal oleh orang-orang adalah sebagai Kepulauan Tanimbar. Karena dahulu kala namanya adalah Tanimbar sebelum menjadi sebuah kabupaten. Saat ini dia sudah menjadi sebuah kabupaten, akhirnya namanya adalah Maluku Tenggara Barat. Maluku Tenggara Barat sendiri itu terdiri dari beberapa pulau besar dan juga pulau kecil. Geografisnya secara keseluruhan itu adalah kepulauan-kepulauan seperti itu. Pulau besarnya itu adalah Yamdena, dan ibu kotanya ada di Pulau Yamdena, yaitu adalah kota Saumlaki. Lalu ada Pulau Selaru, ada Pulau Larat, ada Pulau Maru-Maru, dan pulau-pulau kecil yang lainnya. Kami 7 orang pengajar muda ditempatkan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu di 7 desa, di 5 kecamatan. Kecamatan Selaru itu ada 2 pengajar muda di Desa Daud dan juga Desa Werain. Lalu ada pengajar muda 1 orang di Kecamatan Kormomolin, desanya Lumasebu. 1 orang pengajar muda di Kecamatan Warlabobar, desanya itu Wunlah. 1 orang lagi pengajar muda ditempatkan di Kecamatan Tanimbar Utara, desanya dalam Desar Barat. Dan 2 orang pengajar muda ditempatkan di Kecamatan Molumaru, desanya itu adalah Adodomolu dan Wadanko. Buat teman-teman orang Jawa mungkin cukup asing ya dengan nama-nama daerah di Maluku Tenggara Barat. Kayak jarang aja gitu denger, karena gua pun dulu pas awal-awal ke sana lihat nama desa-desanya, nama tempat-tempatnya tuh lucu aja gitu, kayak belum pernah dengar, karena kan ini adalah di Maluku, di Indonesia Timur, yang notabene mungkin agak berbeda secara kultur dan penamaan-penamaan daerah di Jawa.
Gue selama 1 tahun penempatannya di Desa Adodomolu di Kecamatan Molumaru. Kecamatan Molumaru adalah kecamatan yang paling jauh dari ibu kota kabupaten, yaitu Kota Saung Melaki. Perjalanan dari Kota Saung Melaki bila kita menggunakan kapal itu kurang lebih adalah 3 hari 2 malam. Karena mereka harus mampir-mampir dulu di beberapa pulau sehingga sampai ke Momar itu kurang lebih adalah 3 hari 2 malam. Atau kita bisa lewat darat juga dari Saung Melaki, kita lewat darat sampai ke ujung Pulau Yamdena, ujung utara Pulau Yamdena, lalu dari ujung utara Pulau Yamdena itu kita menyeberang menggunakan speed bisa itu kurang lebih 7 sampai 8 jam, dan menggunakan kapal motor atau kapal kayu itu bisa kurang lebih 12 sampai 13 jam kalau dalam kondisi gelombang yang bagus. Tapi kalau memang gelombang sedang tinggi bisa sampai 15 jam. Perjalanan daratnya dari Saung Melaki sampai ke ujung pulau Yamdena di utara itu kurang lebih 5 sampai 8 jam tergantung kondisi di lapangan karena masih banyak beberapa jalan rusak dan itu bisa menghambat perjalanan. Kecamatan Molumaru sendiri itu terdiri dari 5 desa dan 2 pulau. 4 desa ada di satu pulau, satu desanya ada di satu pulaunya. Ibu kota kecamatannya itu di Desa Adodomolu, di tempat gua tinggal. Desa yang lainnya itu adalah Wadanko, lalu ada Tutuna Metal, ada Wulmasa, dan desa yang ada di seberang kita di pulau tersendiri itu adalah Desa Nurkat. Keseluruhan desa yang ada di sana itu tidak ada listrik dan juga tidak ada sinyal pada saat itu di tahun 2015. Infonya saat ini sinyal sudah bisa masuk, tapi listrik masih belum, sehingga kondisi di sana orang-orang untuk penerangannya menggunakan genset atau menggunakan lilin, menggunakan lampu Petromax dan lainnya. Di Kecamatan Molumaru sendiri itu ada 5 desa, sehingga ada 5 sekolah dasar Kristen, di setiap desa masing-masing satu, ada 2 SMP. Yang pertama SMP-nya itu adalah SMP satunya di Desa Adodo, SMP 2-nya di Desa Nurkat di Pulau Seberang. Lalu ada 1 SMA, SMA-nya berada di Desa Adodomolu juga. Jadi ada 5 SD, 2 SMP, dan 1 SMA. Yang jadi persoalan di sini adalah tenaga pengajar. Menurut gue tenaga pengajar di sana masih sangat kurang ya, karena mungkin ada beberapa faktor. Karena Momar itu adalah pulau paling jauh, banyak sekali ASN-ASN atau mungkin tenaga-tenaga pengajar yang enggan untuk ditempatkan di sana atau mengajar di sana. Untuk SD sih mungkin sudah bisa terpenuhi, tapi untuk SMP dan SMA itu masih sangat sedikit di sana. SD Adodomolu sendiri itu ada 6 guru beserta kepala sekolah, jadi sudah sangat cukup. 5 ASN dan 1 honorer. Sedangkan di SMP dan SMA itu masih sangat sedikit gurunya, masih banyak honorernya. ASN-nya masih sangat sedikit ya. Tadi yang gue sebutkan, ada beberapa case, ada beberapa persoalan yang menyebabkan tenaga pengajar di sana itu kurang. Salah satunya adalah keengganan para pengajar untuk ditempatkan di sana karena memang jauh banget gitu, ada di ujung utara. Gue di Adodomolu ngajar di SD Kristen Adodomolu. Di MTB masih mayoritas sekolah-sekolahnya itu adalah di bawah Yayasan Gereja Kristen, sehingga namanya ada Kristennya, Sekolah Dasar Kristen. Gue adalah pengajar tahun kelima di Desa Adodomolu, karena IM itu melakukan kontrak dengan kabupaten mengirimkan 5 pengajar muda dalam periode 5 tahun. Sehingga setiap tahunnya itu diganti dengan pengajar muda yang baru. So, gue adalah pengajar muda terakhir di Desa Adodomolu dan juga SD Kristen Adodomolu. Selama di sana gue tinggal dengan salah satu kaur desa. Karena di Adodomolu itu dulu sudah perjanjian di tahun pertama bahwa setiap pengajar muda yang datang itu akan tinggal dengan semua elemen masyarakat yang ada di sana. Ganti-gantian gitu. Di tahun pertama itu pengajar muda tinggal dengan salah satu guru SD. Di tahun kedua itu tinggal dengan Bapak Camat, jadi orang tuanya adalah camat. Di tahun kedua itu, di tahun ketiga itu dia tinggalnya dengan gereja. Jadi orang tuanya pengajar muda tahun ketiga itu adalah pendeta. Di tahun keempat itu pengajar muda tinggal dengan komite sekolah, jadi kayak masyarakat biasa gitu, perwakilan dari masyarakat.
di komite sekolah, dan di tahun kelima jatahnya adalah pemerintah desa, sehingga gue tinggal dengan salah satu kaur desa. Beliau adalah Bapak Agus dan juga Mama Uli, tapi gue tinggalnya bukan di rumah beliau. Beliau menjadi orang tua gue, cuma gue tinggalnya di orang tua dari Bapak Agus, yaitu adalah Oma Berta dan juga Opa Itran Bey. Karena di sana juga pakai marga, seperti mungkin contohnya seperti di Sumatera Utara gitu ya. Ada marga-marganya gitu namanya, di Maluku tuh mirip-mirip juga. Karena itu adalah marganya Itran Bey, maka gue dikasih marga gitu oleh mereka Itran Bey. Jadi kayak Jarod Handoko Itran Bey kayak gitu. Jadi ada penambahan marga ya, karena mungkin sudah dianggap anak oleh mereka. Selama 1 tahun gue di sana, gue menjadi guru untuk kelas 6, karena kebetulan pada saat itu guru kelas 6-nya cuti melahirkan, sehingga kebetulan ya gue masuk, gue menggantikan beliau. Murid gue ada 13 orang di kelas 6 itu. Terus hari-hari gue ngajar kelas 6, kadang juga beberapa gantian gitu, kayak ngisi-ngisi di kelas-kelas yang lainnya, terutama pelajaran-pelajaran yang di luar dari konteks pelajaran kurikulum. Terus kadang juga gue ngajar di SMP dan juga SMA, curi-curi waktu gitu, kayak ada beberapa momen-momen gue datang ke sana untuk mengajar di kelas 1, 2, 3 SMP dan juga di SMA. Tapi secara intensitas waktu gue memang nggak banyak, cuma ya hanya mengenalkan. Terus karena beberapa tuh suka ada kelas kosong gitu, nggak ada gurunya, ya mau nggak mau gue bantuin mereka lah. Mungkin sih kita nggak bisa mengejar sesuai dengan kurikulum yang ada, tapi setidaknya mungkin dasar-dasar teori pembelajaran mereka nggak sampai ketinggalan, pemahaman-pemahaman dasarnya untuk bisa mengikuti proses itu gitu. Karena kalau kita memang berharap kepada kurikulum yang ada, pendidikan yang ada sih, gue bilang itu masih sangat jauh ya, karena kondisi pendidiknya aja juga kurang gitu. Itu sih sebenarnya disayangkan di pulau ini tuh, di SMP dan SMA-nya itu masih agak kurang dari sisi pendidik. Sehingga ya kalau dari sisi pendidiknya aja udah kurang secara kuantitas gitu, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran yang notabene SMP dan SMA itu level pembelajarannya udah lebih tinggi. Itu sih sebenarnya yang kekurangannya dari Kecamatan Bolumaru di Maluku Tenggara Barat. Di Desa Dodomolu sendiri, karena Desa Dodomolu itu adalah ibu kota kecamatan, itu beberapa kebutuhan penduduk itu adanya di sana. Salah satunya itu adalah puskesmas. Puskesmas di Kecamatan Bolumaru adanya di Desa Dodomolu. Lalu secara keseluruhan mayoritas untuk masyarakatnya di sana itu adalah penganut agama Kristen Protestan. Di Kecamatan Bolumaru ada 5 gereja, di setiap desa satu-satu, dipimpin oleh pendeta yang ada di sana. Mayoritas itu agamanya Kristen Protestan. Ada beberapa yang Kristen di luar dari Kristen Protestan, tapi itu kebanyakan pendatang gitu. Jadi ada berapa, 2 rumah, 3 rumah gitu yang secara Kristennya beda. Gimana ya gue menjelaskannya? Jadi nggak beda lah, beda gereja lah gitu. Mereka mengadakan ibadahnya sendiri kayak gitu. Nah, gue Islam sendiri yang ada di sana. Ini sih sebenarnya keunikan Indonesia Mengajar, itu adalah mengirimkan pengajar muda yang secara culture, secara kepercayaan berbeda, sehingga untuk mengenalkan, mengajarkan kepada pengajar muda dan juga kepada desa bahwa Indonesia itu beragam, nggak cuma orang Islam, nggak cuma orang Kristen, nggak cuma kulit putih, nggak cuma kulit hitam, sama semua kita Indonesia gitu. Itu salah satu tujuannya. Sehingga ya gue mau nggak mau tetap harus enjoy di sana, karena meskipun mereka agamanya berbeda dengan gue, tapi mereka cukup menyambut dengan harmonis dan sangat senang dengan kedatangan gue di sana. Khususnya umumnya sih semua pengajar muda tuh mereka welcome banget, bahkan mereka seneng kalau ada pengajar muda karena ada yang ngajarin anak-anak mereka. Karena posisi guru di sana itu sangat-sangat dihargai. Selain mengajar di desa, kita juga berkoordinasi dengan kabupaten, dengan Pemda, lebih tepatnya itu adalah Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Dinas Pendidikan. Kita berkoordinasi tentang program-program yang kita jalankan di sana, karena ada beberapa program yang skupnya skup kabupaten, skup kecamatan, hingga ke desa. Pada saat itu
kita di tahun 2015 itu melanjutkan program dari pengajar muda sebelumnya, yaitu adalah tentang guru pelopor. Guru pelopor ini adalah guru-guru potensial yang ada di kecamatan masing-masing, dipilih, dikumpulkan di kabupaten, mendapatkan pelatihan-pelatihan, sehingga mereka akan menjadi ambasador di kecamatannya masing-masing. Mereka akan menjadi orang-orang pilihan yang akan memberikan pelatihan kepada guru-guru yang ada di kecamatannya masing-masing. Jadi kayak ada sekumpulan satu orang dari kecamatan, dikumpulkan dari seluruh kecamatan di kabupaten, dikumpulkan lalu dilatih, diberi pelatihan, diberi informasi tentang pendidikan, sehingga mereka ketika balik lagi ke kecamatannya masing-masing memberikan pembelajaran kepada guru-guru yang ada di sana. Jadi itu adalah program yang dicetuskan oleh pengajar muda pendahulu kami, lalu kami lanjutkan lagi dengan di setiap tahunnya kita beri pelatihan-pelatihan terkait tentang pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Selain itu juga kami berkoordinasi dengan kabupaten mengadakan pelatihan-pelatihan di kecamatan-kecamatan masing-masing. Biasanya pengajar muda dilibatkan di sana untuk menjadi pendamping dan juga pembimbing, karena beberapa materi-materi itu nanti kita yang menyampaikan kepada mereka. Sebenarnya mungkin orang-orang melihatnya program ini adalah tentang bagaimana anak muda mau ke pelosok, mau ke daerah-daerah yang cukup jauh itu untuk mengajar, mengabdikan dirinya menjadi seorang pengajar selama 1 tahun di sana. Tapi sebenarnya esensi dari program ini adalah bagaimana kita anak-anak muda itu belajar tentang kepemimpinan, belajar bagaimana kita ditempatkan di sana sendiri, lalu kita belajar bergaul dan berkumpul dengan masyarakat umum yang notabene adalah berbeda banget secara karakteristik dan juga secara kepribadian dengan orang-orang di sana, dan apa sih yang kita dapatkan selama 1 tahun di sana. Nah, ini adalah sekolah yang benar-benar penting dan sangat berharga untuk para pengajar muda sebenarnya. Kalau gue sih ngelihatnya ini bukan lagi kita yang memberi, tapi adalah gue yang mendapatkan itu semua dari mereka. Pengalaman-pengalaman yang cukup berharga yang di sana itu cukup amat berharga untuk bekal para pengajar muda setelah melakukan tugas ini sebenarnya. Jadi dengan kita menjadi pengajar muda, bukan sok-sokan kita memberi pembelajaran, memberi materi, lalu mengorbankan waktu kita 1 tahun, bukan, tapi lebih kepada pengajar muda itu belajar bersosialisasi dengan masyarakat, belajar bagaimana komunikasi dengan masyarakat yang notabene benar-benar berbeda, yang notabene itu yang akan kita lalui setelah fase kuliah. Yang akan kita lalui adalah bergabung dengan society gitu, bergabung dengan masyarakat yang ada di sana. Nah, di sini selama 1 tahun kita benar-benar digembleng dalam kondisi yang nyemplung benar-benar di kondisi masyarakat, dan notabene berbeda banget gitu. Masyarakatnya tidak sesuai dengan kalau di rumah kita kan mungkin kita sudah terbiasa, tapi ini benar-benar di tempat baru, di wilayah baru dan society yang baru. Hanya saja mungkin medianya itu sebagai guru, karena mau tidak mau saat ini guru memang salah satu adalah profesi yang sangat dihargai, sehingga akan lebih mudah dalam kita belajar di sana kalau kita berperan sebagai seorang guru. Karena kita selama 1 tahun tinggal di sana, jadi benar-benar kita merasakan semua musim, musim buah, musim tanam, musim gelombang, musim air teduh. Jadi banyak banget musim di sana, dan itu kita lalui semua. Dan itu menambah pengalaman kita. Kalau di Maluku Tenggara Barat kebetulan karena kita adalah di kepulauan, jadi memang ya tinggalnya di laut, di pesisir pantai gitu. Kita menjadi anak pantai di sana selama 1 tahun. Nah, gue akan menceritakan beberapa momen-momen yang menurut gue ini sangat syarat akan pembelajaran dan amat sangat berharga, dan gue rasa ini adalah pengalaman yang amat berharga sampai dengan saat ini, yang mungkin tidak akan bisa gue dapatkan lagi gitu. Dan beruntungnya gue bisa merasakan yang mungkin orang-orang tidak rasakan. Makanya gue mau cerita tentang pengalaman-pengalaman gue selama 1 tahun di sana.